Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Afriansa. Saya salah satu alumni Istanbul Summit tahun 2021. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya bakal sharing ke kalian terkait kegiatan saya selama mengikuti Istanbul Summit. Di mana kegiatan yang akan saya sampaikan ini dari awal saya daftar hingga selesai mengikuti agenda Istanbul Summit. Teman-teman sekalian, awal mula kenapa sih saya pengen daftar kegiatan Istanbul Summit ini? Karena saya pengen mewujudkan salah satu mimpi saya di masa kecil, yaitu mimpi pengen berkunjung ataupun ngelihat langsung Hagia Sophia. Karena sebelumnya saya cuman ngelihatnya melalui sebuah gambar gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya juga saya udah tahu lama kegiatan Istanbul Summit, yaitu sekitar di tahun 2019. Namun pada waktu itu saya masih ragu untuk ikut kegiatan Istanbul Summit karena saya mikir apa sih kegiatan ini, terus seleksinya gimana ya, susah apa enggak, terus masalah finansialnya, masalah apakah saya mampu atau enggak. Nah, itu awalnya saya masih ragu karena waktu itu saya enggak ada tempat untuk bertanya kegiatan Istanbul Summit ini seperti apa. Nah, beranjak pada tahun 2020 di mana waktu itu saya dapat kabar bahwasannya ada salah satu mahasiswa kampus saya yaitu mengikuti kegiatan Istanbul Summit tahun 2020 tersebut. Nah, pada saya coba tanya ke dia, saya ya curhat, sekedar curhat ataupun bertanya apa sih enaknya ikut kegiatan Istanbul itu, terus daftarnya gimana, sulit atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, awal dari curhat tersebut dan nanyakan hal tersebut, pada akhirnya saya ngikut untuk daftar Istanbul Summit gitu. Nah, awalnya saya mungkin juga ragu, sama seperti teman-teman sekalian, ngikutin kegiatan, apalagi kegiatan ini adalah kegiatan internasional. Nanti saya mampu nggak gitu ya, apalagi internasional ini kan pastinya berbau bahasa Inggris. Nah, di pikiran saya pada waktu itu, saya nggak mampu untuk berbahasa Inggris dengan baik. Kemampuan bahasa Inggris saya juga biasa-biasa aja. Nanti saya selama kegiatan gimana ya waktu itu. Nah, saya mikirnya sampai sejauh itu. Nah, terus juga masalah finansial. Karena waktu itu saya tahu untuk tiket PP Jakarta Istanbul itu di angka 6 sampai 8 juta. Belum lagi kegiatannya yaitu di angka 4,5 juta waktu itu. Nah, kalau dikalkulasikan itu mungkin di angka 12 juta untuk selama kegiatan itu aja. Nah, awalnya saya ragu buat daftar. Pada akhirnya dari penyampaian ataupun dari pesan beliau yang saya tanyakan tadi itu memotivasi saya untuk tetap join aja kegiatannya, daftar dulu. Masalah finansial, masalah kamu mampu atau enggak itu urusan belakang, yang penting kamu ikhtiar. Nah, dari situ saya coba daftar. Nah, awal mulai saya daftar itu sekitar bulan September. Waktu itu saya coba daftar, coba ngelihat sih apa aja sih persyaratan pendaftarannya. Nah, waktu itu daftar di awal itu adalah seleksi berkas, dimana kita masukin data-data pribadi kita ya, biasa seperti administrasi gitu. Nah, terakhir waktu itu mungkin yang sulit adalah esai. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu itu saya juga kebingungan buat esainya seperti apa, karena di sisi lain saya juga ada kegiatan kompetisi lain. Terus saya bingung nih mau prioritaskan yang mana, mau ikut kegiatan Istanbul Summit atau kompetisi saya ini. Nah, pada akhirnya ya udah deh, saya coba daftar aja waktu itu pakai esai yang pernah saya buat waktu lomba gitu ya. Nah, esai yang saya ambil waktu itu bertema lingkungan. Waktu itu saya ngambil tentang bagaimana kita memanfaatkan limbah dari pertanian untuk sebagai material ramah lingkungan untuk konstruksi bangunan. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen jadikan referensi ataupun pengen ngelihat contoh esai saya berikan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa downloadnya di sana. Nah, lanjut, ketika udah selesai pendaftaran, saya nothing tulus aja karena waktu itu ya udah, kalau lolos, kalau enggak ya udah nggak masalah gitu kan. Nah, waktu itu dapat pengumuman sekitar bulan Oktober. Waktu itu saya dapat LOA, di mana
saya dinyatakan lolos untuk kegiatan Istanbul Youth Summit gitu ya. Nah, tetapi sayangnya waktu itu saya nggak dapat kesempatan untuk fully funded karena saya juga ngerasa esai saya juga nggak bagus. Nah, teman-teman sekalian, kalau pengen dapetin kesempatan fully funded, teman-teman harus maksimalin salah satunya di esainya tersebut. Nah, teman-teman bisa memberikan gagasan yang menarik, gagasan yang out of the box, dan dapat diimplementasikan sesuai dengan tema gitu ya. Nah, karena lumayan untuk dapat kesempatan fully funded karena teman-teman sekalian nanti bebas untuk biaya selama kegiatan di sana. Kalau nggak salah di tahun 2022 ini kegiatan selama Istanbul Summit itu di angka 5,5 juta. Kan itu kan lumayan banget, uang 5,5 juta. Nah, selesai dapat LOA itu, terus kita juga dikasih semacam proposal. Jadi baik banget pihak Istanbul Summit memberikan kita gambaran untuk proposalnya. Nah, gambaran proposal ini yang saya pakai untuk saya mencari sponsorship. Nah, waktu itu saya cari sponsorship melalui dari kampus dan beberapa lembaga. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya dapat bantuan dana sekitar 12 juta. Jadi alhamdulillah selama kegiatan Istanbul Summit itu saya free, yaitu untuk tiket pulang pergi, untuk kegiatan selama 4 hari di sana saya free. Tapi untuk kegiatan saya extend sekitar 1 minggu buat jalan-jalan itu pakai uang pribadi. Nah, balik lagi ke cerita setelah dapat LOA, itu kita nanti pembayaran termin pertama. Nah, setelah pembayaran termin pertama ini, teman-teman sekalian, nanti kita akan dibagikan beberapa kelompok. Nah, kelompoknya ini random banget karena kita nggak kenal satu sama lain pada waktu itu. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, asal dari Jogja, dapat kelompok yang ada dari UI, ada yang dari Bandung, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, teman-teman sekalian nanti bakal dibagi kurang lebih 10 orang dalam satu tim. Nah, tema yang kita dibagikan juga itu berbeda dari tema yang kita ambil di esai. Karena waktu itu saya ngambilnya tentang lingkungan, terus tiba-tiba saya dapatnya di ekonomi. Jadi saya bingung kayak, ini kok saya dapatnya di ekonomi gitu. Mau komplain ya, yang kenapa harus komplain sih, aku pikirnya kayak gitu. Nah, waktu itu saya baru tahu juga ternyata kegiatan Istanbul Summit kita buat dulu project. Jadi kita diberi waktu sekitar 1-2 bulan untuk buat project sesuai dengan tema yang diberikan gitu ya. Jadi kita dilatih untuk berpikir secara kritis, memberi gagasan, memberi inovasi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, waktu itu kita buat suatu konsep tentang ekonomi gitu ya. Nah, di awal-awal ketika kami kumpul sebagai grup waktu itu, di awal bulan kita belum fokuskan untuk apa sih yang kita pengen buat ini gitu ya. Tapi kita lebih ke perkenalan dulu, kita cari dulu karakteristik dari kita, kamu bidangnya apa, kamu kaliannya apa, dan lain sebagainya. Intinya waktu itu kita buat dulu secara strukturalnya gitu ya. Nah, setelah awal bulan, baru di akhir bulan pertama itu kita baru buat ataupun mengkonsepkan apa sih yang pengen kita bawa. Yang kita dapat adalah tema ekonomi. Jadi kita waktu itu masih liar banget ide tentang ekonomi. Ada bawa gagasan tentang saham, ada bawa gagasan tentang buat startup, gagasan lain sebagainya, itu banyak banget waktu itu gagasan. Pada akhirnya di bulan kedua awal itu kami baru nemuin sebuah konsep, yaitu kami cari data apa sih yang terdampak banget selama pandemi ini, apa sih yang kita bisa jadikan benchmark untuk konsep ataupun gagasan kita untuk project itu. Nah, waktu itu kami ketemu sebuah konsep, yaitu di mana kami dapat bantu UMKM. Salah satu UMKM yang kami bantu adalah UMKM yang tidak terjamah untuk dalam bidang digital. Salah satunya seperti repairing, terus perbaikan semacam sepatu, elektronik, dan lain sebagainya. Intinya waktu itu kita ngambil konsep tentang repairing waktu itu. Nah, pada akhirnya kita bangun idenya seperti apa, rumusannya seperti apa, roadmapnya seperti apa.
Dan pada akhir itu kita ketemu konsep bangun yang namanya Benerin Kue. Nah, Benerin Kue ini adalah proyek kami waktu itu untuk memberikan gagasan ataupun ide dalam menyelesaikan masalah pandemik dalam bidang digital ataupun bidang ekonomi waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau pengen kepoin tentang apa sih Benerin Kue ini, teman-teman bisa cek IG Benerin Kue. Di sana kami juga memberikan tentang gambaran apa sih yang kami buat, bagaimana sih logonya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di IG Benerin Kue tersebut. Nah, selesai project yang kami buat, yang kami idekan itu. Nah, teman-teman sekalian, sekitar di bulan Februari. Nah, sebenarnya di bulan Februari itu kita berangkat untuk ke Turkinya. Tapi ternyata waktu itu postpone, ditunda sampai ke bulan Maret kalau nggak salah, Maret akhir. Nah, waktu itu kita ngurus ada teman-teman yang ngurus visa ataupun ngurus paspor gitu ya. Nah, waktu itu untuk ngurus visanya, untungnya juga pihak Istanbul Summit berbaik hati untuk ngurusin visa kami. Jadi waktu itu yang ngurusin visa kita waktu itu adalah dari pihak IES-nya. Tapi ada juga sebagian teman yang ngurus sendiri gitu. Nah, kita waktu itu udah selesai proyeknya seperti apa, kita kumpulin, dan di tanggal 22 kalau nggak salah waktu itu tanggal 22 Maret kita berangkat ke Istanbul dan sampai sana di tanggal 23. Nah, teman-teman sekalian, selama kegiatan Istanbul Summit yaitu berlangsung selama 4 hari. Ketika kita udah nyampe di hari pertama, kita ya biasa opening dulu, perkenalan dulu gitu ya. Kita istirahat dulu dan lain sebagainya. Nah, di hari kedua itu kita baru ada kegiatan namanya panel discussion. Jadi ada beberapa tokoh seperti dari government ataupun pemerintahan, yaitu dari pihak Turki, Indonesia, dan ada juga dari beberapa public figure gitu ya, yang nyampaikan materi, nyampaikan motivasi gitu ya, semacam seminar gitu. Nah, di hari ketiga kita baru presentasi, semua delegasi itu presentasi secara kelompok. Nah, waktu itu kami juga presentasi, tapi saya pribadi itu nggak presentasi waktu itu, tapi diwakilkan oleh beberapa teman saya waktu itu untuk presentasi, karena waktu itu kita bagi tugas. Nah, selesai presentasi, di hari keempatnya adalah hari yang ditunggu oleh delegasi tersebut, yaitu adalah awarding. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu itu kami awarding, waktu itu kami terkejut karena konsep yang kami bawa, yaitu di grup 8 Benerin Kue, itu dapat penghargaan sebagai best project. Nah, teman-teman sekalian, waktu itu saya juga bingung sama teman-teman, kok bisa kita dapat kategori best project waktu itu. Nah, waktu itu saya sempat tanya ke jurinya, apa sih yang membuat kami bisa dapat best project ini. Padahal waktu itu presentasi kami itu biasa aja. Waktu itu banyak banget yang kelompoknya presentasinya hebat-hebat, bagus-bagus, terkonsep matang gitu ya. Nah, ketika selesai konfirmasi, pihak juri bilang bahwasanya untuk kategori project itu mereka nilai bukan hanya dari presentasi, tapi dari gagasan, dari implementasi, apa yang kita lakuin, dan lain sebagainya. Itu juga yang dinilai. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman ngerasa pengen ngikutin Istanbul Summit ini bukan hanya sebagai jalan-jalan, tapi juga pengen produktif gitu ya, pengen nambahin CV-nya nanti, ya teman-teman harus juga bisa fight untuk dapetin reward tersebut. Nah, nanti reward tersebut ada dibagi dua ya, ada perorangan dan ada grup. Jadi perorangan itu tersebut ada nanti kategori best presenter dan kategori best project. Nah, untuk kategori grup nanti ada best project, best group, lalu ada honorable project, honorable group, lalu ada terakhir ada outstanding project dan outstanding group gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, cerita ataupun sharing singkat saya mengenai kegiatan Istanbul Summit. Nah, teman-teman sekalian, waktu itu setelah kegiatan
memang ada yang memutuskan untuk langsung pulang, ada juga yang memutuskan untuk stay di sana untuk nambah beberapa hari, termasuk saya waktu itu. Nah, saya memanfaatkan banget waktu itu kesempatan stay di sana nambah sekitar 1 minggu waktu itu. Nah, waktu itu saya sempat juga jalan-jalan untuk ya kunjungan pertama yaitu ke Hagia Sophia, ke tempat-tempat sejarah yang lainnya, dan juga waktu itu pengen nyicipi ataupun main salju waktu itu ya di kota Busrow. Nah, terus selesai kegiatan, kita jalan-jalan selama 1 minggu. Terus kita di sekitar tanggal 1 April baru kita balik lagi ke Indonesia. Nah, ketika balik ke Indonesia karena masih pandemi, ya otomatis kita harus melakukan isolasi mandiri waktu itu di Wisma Atlet gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu mungkin cerita singkat dari saya mengenai kegiatan saya selama mengikuti Istanbul Summit. Mungkin teman-teman sekalian, jika ada yang masih penasaran terkait cerita saya ini, mungkin belum terlalu panjang ataupun belum terlalu ditangkap oleh teman-teman sekalian, boleh tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman bisa DM saya secara pribadi ke IG saya yaitu @syaarias. Teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.